Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, namaku Muhammad Hanif Hidayatullah. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi NAT statik pada Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja ke Cisco Packet Tracer. Di sini kita ada dua topologi pusat dan topologi cabang lagi. Oke, kali ini tujuan kita adalah membuat IP server ini 192.168.2.254 ini menjadi IP public 209.165.201 dan 4. Oke, tujuan pertama kita adalah mengubah IP server ini menjadi public. Nah, karena ini IP server yang akan diakses oleh banyak orang, mungkin setidaknya diakses oleh orang, itu sebaiknya kita akan melakukan konfigurasi menggunakan NAT statik. Nah, tujuan kedua kita adalah melakukan konfigurasi NAT untuk membuat PC yang ada di cabang ini itu dapat melakukan akses ke server menggunakan IP NAT. Nah, di sini di cabang ini kita akan melakukan konfigurasi NAT overload, atau dengan kata lain atau overload itu adalah PAT, yaitu Port Addresses Translation. Jadi IP public yang bermain dengan port, dengan kata lain. Oke, langsung saja kita akan melakukan konfigurasinya. Di sini kita akan melakukan konfigurasi pada router pusat dulu. Tujuan pertama kita adalah mengubah IP server ini menjadi IP public. Nah, di sini kita akan ke enable, kita masuk config-nya dulu. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi NAT. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan cara IP NAT inside. Inside itu artinya kita akan melakukan kita akan mengubah yang di dalam ini menjadi NAT, yang di dalam router menjadi NAT. Nah, sumbernya terus selanjutnya adalah source, yaitu sumbernya, dan static. Source static. Nah, di sini itu kita masukkan IP dari server ini 192.168.2.254. Nah, selanjutnya itu IP publicnya kita akan ubah ke 209.165.201 dan 4. Nah, di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan konfigurasi untuk menentukan di router ini, untuk menentukan mana yang inside, mana yang outside. Oke. Dengan cara kita masuk ke interface FA00, kita akan melakukan konfigurasi untuk menentukan IP FA ini kita tentukan menjadi inside dengan cara IP NAT inside. Nah, selesai. Sini kita selesai. Selanjutnya kita ke giga internet ini. Nah, kita atur menjadi outside, IP NAT outside. Nah, di sini kita sudah selesai untuk melakukan konfigurasi IP NAT static. Di sini bisa kita lihat show IP NAT translation. Nah, di sini IP global itu menjadi 209.165.201 dan 4. Terus inside lokalnya itu di dalamnya itu menjadi itu adalah IP 2254. Itulah IP routernya. Oke, kita selesai, dan sekarang kita sudah melakukan konfigurasi NAT static. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi NAT overload. Nah, langsung saja kita ke router cabang. Tujuan kedua kita adalah
melakukan konfigurasi atau overload kepada PC ini supaya dapat melakukan akses ke server ini dengan memakai IP public. Tentunya kita masuk konfigurasinya, kita masukkan terminal, kita masuk ke terminal. Nah, di sini kita akan melakukan access list dulu untuk menentukan untuk memberi permission atau izin kepada IP pada komputer-komputer ini supaya dapat melakukan NAT. Nah, dengan cara kita access list 1 permit izin. Selanjutnya kita bikin networknya itu jadi 192.168.1.0. Nah, selanjutnya itu subnet, bisa dibilang subnet ya. 0 salah ya betul 0.0.0.2555. Nah, di sini oke, kita lanjut. Terus kita akan menentukan NAT inside-nya seperti tadi. Selanjutnya kita tentuin IP NAT inside-nya. Source list interface, kita tentuin interface-nya mana. Ini kurang interface Word. Oke, kita access listnya itu yang udah kita tentuin tadi, itu yang pertama. Selanjutnya kita tentuin interface-nya, interface yang mana itu kita akan melakukan interface-nya itu di gig 00, itu tempat keluarnya gig 000. Terus kita tentuin overload-nya, kita tentuin di sini overload-nya. Nah, oke, selesai. Di sini kita sudah selesai config-nya. Selanjutnya kita tentuin interface yang outside dan interface yang inside. Kita masuk ke gig-nya dulu. Gig-nya kita tentuin ke outside, IP NAT outside. Nah, oke, selesai. Kita keluar di sini, terus kita masuk config ke interface FA 00. Oke, selanjutnya kita tentuin di interface FA ini, kita akan tentuin untuk inside-nya itu menjadi inside. Nah, sini kita sudah selesai. Nah, sini kita akan melihat show IP NAT translation. Mungkin karena overload, jadi gimana cara melihatnya ya. Statistik, translation, mungkin statistik ya. Total translation, mungkin kita harus menjalankan dulu. Oke, kita jalankan. Ini tidak masalah. Kita akan melakukan reset simulasi. Kita akan reset simulasi sampai ini berhasil. Oke, reset. Di sini sudah ditentukan destinasinya itu. Nah, sini masih gagal, masih cek lagi dia. Kita reset lagi, kita ulangi lagi. Oke, kita reset lagi. Set. Nah, sini sudah berhasil, sudah sampai di server. Dia balik. Nah, di sini kita akan ngecek dulu. Sini kita cek inbound itu
destinasinya itu 209.200.226, dimana itu merupakan IP dari router ini. Nah, lihat IP routernya itu menjadi IP public. Nah, di sini source-nya itu berasal dari servernya, IP server yang 254. Nah, pas keluar roadmap ini, source IP-nya itu menjadi IP public. Nah, destinasi sama. Nah, di sini pas kita ke di sini. Nah, di sini inbound-nya itu source-nya dari IP public tadi, kan? Destinasinya masih sama IP public. Pas di outbound itu destinasinya itu menjadi IP privat dan source-nya tetap menjadi IP public. Oke, sepertinya kita sudah berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan. Oke, successful sini. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dan terlalu melamakan video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.